Luar biasa Indonesia, betul-betul mengejutkan. Kali ini kita berhasil menahan imbang Panama. Ya memang kali ini tidak sekuat Ekuador ya. Sebagaimana kita ketahui Ekuador ini kan apa ya? Kalau dari segi kualitas pemain yang paling kuat di antara tiga tim yang lainnya, Indonesia, Panama sama Maroko. Nah, jadi Ekuador ini yang paling kuat karena di satu sisi dia dari zona Amerika Latin, ditambah lagi dia imbang lawan Brazil dan berhasil mengalahkan Argentina. Dia itu peringkat kedua kalau dari zona Amerika Latin. Nah, ini kita salut nih sama Indonesia kali ini berhasil menahan imbang Panama lagi. Walaupun dari segi permainan kita kalah, nggak kalah kali sih sebenarnya. Kalau di babak pertama fix kita kalah total. Tapi kalau di babak kedua itu kita udah saling jual beli serangan guys. Bahkan ada kemungkinan tadi itu kalau kita babak kedua bisa memanfaatkan peluang yang ada, bisa jadi kita itu unggul malah. Terkhusus tadi di menit 90-an atau 80-an tadi udah mulai akhir pertandingan. Itu kita ada peluang Arkan ya, betul-betul kakak Arkan ini gila sih, nggak ada obat dia. Dia itu gocek terus dia crossing, bukan crossing ya, dia crossing oper terus dari dalam kotak penalti dia langsung shoot, tapi sayang sekali bola pas ditangkap sama kiper, jadi nggak ada reflection juga, lengket, nggak berbahaya. Tapi setidaknya itu juga sudah memberikan shock terapi, bukan shock terapi sih, udah memberikan ancaman ya kepada Panama bahwasanya kita juga bisa memberikan yang terbaik gitu ya kan, bisa memberikan ancaman kepada mereka. Itu sayang kali kalau misalnya itu gol tadi ya, itu kan menit akhir tuh ya. Nah itu udahlah fix, itu kita itu udah bisa menang kemarin itu. Kalau udah menang tadi udah, maka poin kita ada 4, maka sama dengan poinnya Ekuador, yang kebetulan tadi Ekuador menang 2-0 melawan Maroko. Sebenarnya kalau melihat pertandingan Maroko sama Ekuador, itu Maroko itu lebih unggul kalau aku lihat ya, dari segi semuanya lah. Tapi mungkin karena kartu merah pemain Maroko ya, satu orang, ditambah lagi banyak kali drama yang terjadi antara Maroko dengan dengan Ekuador ini. Terkhusus tadi itu banyak gol-gol yang dianulir, ya kan? Gol mereka itu dianulir. Ada berapa ya? 2 kalau nggak salah tadi gol Maroko itu dianulir sama wasit, ya kan? Terkhusus gol pertama ya. Bukan. Astagfirullahaladzim, itu yang ini Malaysia, Spanyol Mali, astagfirullahaladzim. Sorry guys, sorry. Nah, kalau Ekuador Maroko ini memang kan banyak yang nyerang itu Maroko sebenarnya. Maroko berkali-kali nyerang, Ekuador juga sekali-sekali aja mengandalkan serangan balik, tapi ya itu kalau bola namanya bulat kadang itulah kita sering nyerang tapi kadang malah kita kebobolan gitu kan. Dan terbukti penaltinya juga mungkin bagi sebagian orang gitu aja penalti, tapi bagi sebagian orang itu dia memang nendang dan nggak kena bola tapi kena pahanya ya kan, makanya itu jadi penalti. Gol kedua juga itu karena serangan balik, karena kesalahan daripada pemain Maroko. Sayang sekali kesalahan yang dibuat pemain back Maroko itu, yang dia mau coba passing ya ke kiper tapi bolanya pelan nggak nyampe, terus disergap oleh pemain pemain Ekuador, kemudian dikelabuhi, dilewatilah kipernya, kemudian dilesahkanlah bola itu ke dalam, sehingga Ekuador memastikan kemenangan 2-0 atas Maroko. Sebenarnya kalau kita memetakan kekuatan daripada setiap negara di grup A ini, pertama itu Ekuador, kedua itu Maroko, ketiga itu Panama, dan keempat itu Indonesia. Alhamdulillah kita itu ada dapat keajaiban luar biasa sehingga kita bisa menahan imbang satu sama Ekuador. Tapi ya itu, sebenarnya ini momentum besar bagi Indonesia jika ingin lolos ke putaran selanjutnya di Piala Dunia U17 kali ini. Tahu kenapa? Panama kan peringkat ketiga dari segi kekuatan, kita kan paling bawah. Seharusnya
melawan Panama ini kita tidak cukup dengan 1 poin. Seharusnya kita itu bisa mengambil 3 poin sehingga bukan memastikan sih, mempermudah langkah kita nanti lawan Maroko. Karena kalau pas lawan Maroko kita seri aja, kita itu udah lolos. Kalaupun kalah kita mungkin kalah tidak banyak lah skor. Tapi kalau kalah ya kalah lah kita. Karena Maroko sudah menang sekali lawan Panama kan. Makanya kalau di klasmen ini sekarang Ekuador pertama dengan 4 poin, kedua Maroko 3 poin, ketiga Indonesia 2 poin, Panama 1 poin. 1 2 3 4. Nah, di pertandingan terakhir ini cukup seru nanti ya, terkhususnya pertandingan antara Indonesia melawan Maroko. Karena ini sebagai penentu, kalau seri Indonesia gagal. Kenapa? Karena kalau seri Maroko lah yang akan lolos karena mereka punya poin 4. Tapi kalau misalnya Indonesia menang, nah fix Indonesia bakal mendampingi Ekuador untuk lolos. Karena sejauh ini kayaknya Ekuador pasti bakal menang nih lawan Panama. Kalau secara hitung-hitungan matematikanya sih harus menang. Tapi bola itu bulat, kita nggak tahu, bisa jadi kayak Costa Rica, Jepang, baru Spanyol, Jerman ya di pertandingan terakhir itu, bahkan di menit berapa itu Costa Rica sama Jepang itu yang seharusnya lolos. Tapi di 90 menit terakhir Jepang sama Spanyol yang lolos. Nah, semoga aja nanti itu Indonesia lolos ya, menang lawan lawan Maroko, sehingga kita bisa mendampingi Ekuador untuk berbicara banyak di Piala Dunia kali. Tapi so far kita nggak usah melihat hasil ini, nengok permainan Indonesia itu sebenarnya sudah mulai berkembang daripada pertandingan pertama. Sudah mulai berani untuk pegang bola, tapi pegangannya terlalu lama, megangnya terlalu bola, banyak gocek-gocek nggak jelas, passingnya juga berantakan. Sebenarnya kan main bola ini ilmu pertama itu adalah passing. Jadi kalau passing kita bagus, insya Allah hasilnya bagus. Tapi kalau passing kita berantakan, ya berantakan. Dan terbukti passingnya berantakan. Dan gol pertama juga kita kebobolan itu gara-gara passing pemain kita yang gagal, blunder karena direbut oleh pemain Ekuador, Panama, terus dikonversi dan digocek-gocek sendiri aja dia bisa berbuah gol. Nah, ini juga sebagai pelajaran penting juga bagi timnas Indonesia, bahwasanya kita itu mesti belajar banyak lagi dalam segi taktik, teknik, semuanya lah. Tapi satu yang aku salut daripada tim Indonesia ini, tahu kenapa? Kita setiap pertandingan berhasil mencetak gol, dan itu dicetak oleh Arkan. Luar biasa kakak, kamu itu keren kali lah. Pokoknya kau itu the best, ya kan? Ini juga aku nggak di luar ekspektasi aku betul. Di pertandingan pertama aku mikir kita paling terbantai, pertandingan kedua kalah tapi nggak terbantai, pertandingan ketiga kalah juga tapi mungkin nggak terbantai. Itu mungkin yang dalam benak aku kayak Myanmar itu kan. Jadi kita itu kayak terbantai aja meskipun kita tuan rumah ya udah, karena kan kita nggak ada seleksi kan masuk jalur giveaway. Aku mikir ya udah paling kita ya udah terbantai, atau kalah pun kalah 1-0 2-0, yang penting nggak ada dapat poin. Ini nggak sesuai dengan prediksi aku. Kita berhasil mendapatkan 2 poin guys dalam 2 pertandingan. Yang lebih hebatnya kita berhasil mencuri poin lawan Ekuador. Speechless. Ini suatu kebanggaan bagi timnas Indonesia tersendiri, khususnya bagi pemain-pemain lokal pride. Pelatih kita Coach Bima. Ya terlepas mau ada lokal pride apa enggak, selagi itu bawa Indonesia ya udah kita tetap dukung. Kita sebagai supporter hanya bisa mendukung, memberikan support, nggak ada lagi yang lain selain doa juga ya. Pokoknya sukses untuk timnas Indonesia, semoga nanti berhasil dapat poin lagi, jangan 1 poin tapi 3 poin lawan Maroko dan kita bisa lolos. Oke. Tapi satu aku ingatkan kepada kalian kawan-kawan, meskipun kita kalah nanti lawan Maroko, kita mesti tetap memberikan respect kepada timnas Indonesia U17 karena sudah memberikan yang terbaik. Karena mereka luar biasa dan di luar daripada ekspektasi kita. Indonesia jaya.